Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita percaya hari ini luar biasa. Sebab Allah di dalam Kristus Yesus Allah yang luar biasa. Kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk bersama-sama kita beribadah. Dan mari kita berdoa untuk kita mengawali ibadah kita hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih juga buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar hati kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan jemaat Batu Karang yang Tuhan kasihi. Dalam minggu-minggu ini kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai akan setiap pribadi kita. Walaupun kita masuk di dalam ibadah streaming, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kalau Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk
bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di antara kami untuk menerangkan akan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu, kami semua boleh mendapatkan kekuatan lewat firman-Mu Tuhan. Engkau menyertai akan ibadah kami pada hari ini. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengatakan amin. Bapak Ibu sekalian, ya, hari-hari ini kita ada di 40 hari antara kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, menarik sekali bahwa 40 hari itu Tuhan Yesus masih ada dalam dunia untuk menguatkan murid-murid. Tuhan tidak lagi pergi kemana-mana, Tuhan tidak lagi menginjil ke orang-orang kafir, tidak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan waktu khusus bagi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu mendapatkan perhatian yang penuh daripada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, tentu saja kalau Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia mempunyai pesan-pesan yang sangat serius sekali kepada semua murid-muridnya. Bayangkan kalau misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, maka kita pasti akan banyak berpesan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Nah, demikian juga Tuhan Yesus saat Dia akan kembali ke surga, maka 40 hari itu Dia mengadakan satu pertemuan yang khusus bagi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan mengambil beberapa momen. Saya tertarik sekali, pertemuan-pertemuan Tuhan Yesus memang tidak banyak, hanya beberapa kali saja. Tapi dalam pertemuan itu sangat menarik sekali. Ya, yang pertemuan pertama, Yesus dengan Maria Magdalena. Dia termasuk juga murid Yesus yang setia. Saat kebangkitan Yesus, maka yang pertama datang ke kubur Yesus adalah Maria Magdalena. Dia mencari Yesus di sana, ternyata Yesus tidak ada. Yesus sudah bangkit. Ya, Maria Magdalena tidak mengetahuinya. Dia merasa sedih. Dia merasa bahwa mayat Yesus telah hilang, telah dicuri. Mari kita akan melihat bagaimana saat itu. Dan saya akan membacakan di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-15. Yohanes 20 ayat yang ke-15. Kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Perhatikan kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Jemaat Tuhan yang saya kasih, menarik sekali bahwa Tuhan Yesus saat bertemu dengan Maria, dan Maria tidak mengenal, tapi Yesus memanggil nama daripada Maria. Dan saat Yesus memanggil nama itulah, maka
Maria terkejut, kemudian sadar bahwa suara yang khas itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga Maria menghadap kepada Yesus dan kemudian Maria mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat pada saat itu, maka Maria seolah-olah ingin mendekati Yesus, mungkin ingin memeluk, mungkin ingin bersujud, memegang kakinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyentuh aku. Ya, dikatakan di sini bahwa jangan engkau memegang aku. Artinya, jangan disentuh tubuh Yesus. Dikatakan bahwa aku belum pergi kepada Bapa. Artinya, Yesus akan naik ke surga. Dia harus kembali kepada Bapa yang di surga. Kita harus tahu bahwa Yesus pada saat kebangkitannya itu, maka dia mengenakan akan tubuh kebangkitan, tubuh yang suci, yang tidak lagi tercemar oleh dosa. Sebab itu Yesus melarang Maria untuk memegang dia, sehingga dosa tidak melekat lagi pada tubuh Yesus. Bapak Ibu sekalian, dia datang ke dalam dunia pada awal mulanya. Itu dia untuk menebus dosa kita. Dia menanggung kesalahan dosa seluruh umat pilihannya. Dosa saudara dan dosa saya itu ditanggung oleh Yesus. Tetapi saat dia bangkit, maka dia tidak lagi menanggung dosa manusia. Dia memiliki tubuh yang sempurna. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Yohanes mengatakan bahwa itulah firman Tuhan, itulah Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Dan dia mengatakan, ya, firman yang telah menjadi manusia dalam bentuk Yesus itulah. Pada mulanya kita dapat meraba, kita dapat melihatnya, kita dapat mendengarnya. Sekali lagi kita dapat merabanya. Karena apa? Karena tubuh Yesus masuk ke dalam dunia untuk menanggung semua dosa-dosa. Dan disitulah Yesus terbuka untuk kita dekat kepada Dia, untuk kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Tapi setelah Dia bangkit dari antara orang mati, maka tubuhnya menjadi tubuh yang suci, yang tidak bisa lagi disentuh oleh dosa manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga Tuhan Yesus ingin supaya kita semua itu seperti Dia. Kita memiliki tubuh yang dikuduskan seperti tubuh Yesus. Saat Yesus akan naik ke surga, Dia akan menghadap Allah Bapa. Dan disitulah Dia harus kudus. Dia tidak boleh lagi ada dosa, menanggung dosa, tidak lagi. Nah, demikian juga hidup saudara dan saya. Suatu saat kita akan kembali ke dalam surga, di mana Yesus ada di sana. Kita menghadap Allah Bapa. Kita pun juga dituntut untuk tidak lagi menanggung dosa. Tuhan Yesus telah memberikan fasilitasnya. Darahnya ditumpahkan untuk kita semua, untuk kita bereskan akan dosa-dosa kita. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-10. Ya, Yesaya ini adalah ratusan tahun sebelum Yesus datang, tetapi telah dinubuatkan bahwa Yesus Juru Selamat itu akan masuk ke dalam dunia,
menebus dosa kita. Yesaya 52 ayat yang ke-10, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Lihat Bapak Ibu sekalian, Yesaya menubuatkan bahwa semua mata orang-orang yang ada dalam dunia ini dapat melihat Yesus yang telah menyelamatkan, yang telah menjadi juru selamat dunia ini. Nah, itulah pribadi Yesus yang menebus dosa manusia dalam dunia ini. Maka ayat yang ke-11 dikatakan untuk kita semua, firman Tuhan mengatakan, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, untuk kita juga menjauhi akan kenajisan itu, akan kesalahan, akan dosa-dosa itu. Sebab suatu saat kita nanti akan menghadap kepada Allah yang Maha Kudus, dan kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, Paulus menulis di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17, 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita supaya keluar dari dunia yang gelap, dari dosa yang ada, dikatakan pisahkanlah dirimu. Kemudian jangan menjamah yang najis. Seperti Yesus yang telah bangkit, dia tidak lagi akan dijamah oleh pribadi yang berdosa. Nah, saya percaya kita semua juga yang telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita masing-masing untuk selalu ingin membereskan akan hidup kita, supaya kita memiliki kehidupan seperti Yesus yang suci adanya. Percaya bahwa Roh Kudus selalu ada di antara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan memberikan kepada kita selalu kekuatan untuk kita menempuh jalan kekudusan itu. Nah, saat kita masuk dalam kekudusan Tuhan Yesus, maka kasih Tuhanlah yang akan diberikan kepada kita. Kasih Tuhanlah yang ada dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita melakukan akan firman Tuhan yang perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Di dalam Yohanes 15 ayat yang 11 dan 12 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Garis bawahi, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lihat, firman Tuhan mengatakan kita harus dapat mengasihi orang lain. Sebab apa? Sebab kita mendapatkan kasih itu dari Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni. Sehingga itulah bukti bahwa Yesus mengasihi kita. Dan kasih Yesus akan terus diberikan, akan terus dicurahkan. Lihat ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Artinya, supaya sukacita yang sejati, yang Yesus miliki itu, dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya.
Kemudian dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya apa? Artinya sukacita yang sejati, yang bukan dari dunia yang fana. Sukacita yang daripada Kristus Yesus, itulah yang dicurahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita pun juga harus memberikan, melakukan kasih kepada sesama kita. Dalam keluargamu, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan kita perlu mempraktekkan kasih yang telah kita terima untuk kita juga praktekkan kepada mereka semuanya. Itulah Yesus bersama dengan kita, terus memberikan kasih-Nya saat kita mau juga membagikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan dalam pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang ketiga kalinya. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan saat Yesus dalam 40 hari itu bertemu dengan beberapa murid-muridnya pada saat itu. Di dalam Yohanes 21, ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ya, mungkin 5 atau 7 orang. 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Garis bawahi, malam itu mereka gagal, tidak menangkap apa-apa. 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyak ikan. 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 9, ketika mereka tiba di darat, perhatikan, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak, itu jala tidak koyak. 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, inilah pertemuan yang ketiga kali Yesus dengan murid-muridnya.
ada satu pelajaran yang indah sekali untuk kita semua tahu, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa dalam cerita tadi, bahwa murid-muridnya itu mereka gagal sepanjang malam, mereka tidak mendapat akan tangkapan ikan, sehingga mereka saat itu pulang dalam kondisi hampa. Mereka tidak mendapatkan ikan. Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan Yesus ada di sana. Saat mereka gagal, ya, ayatnya yang ke-3 dan 5 dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan mereka yang dalam keadaan frustrasi itu. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus menyediakan makanan bagi mereka yang pada saat itu tidak mempunyai apa-apa. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lihat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberikan sarapan kepada murid-muridnya yang gagal pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang indah sekali bagi kita semua. Di saat-saat seperti ini, mungkin usaha saudara juga mengalami penurunan. Pendapatan saudara juga mengalami tidak seperti bulan-bulan yang lalu. Kemerosotan mungkin dalam pendapatan dari ekonomi Bapak Ibu sekalian, keuangan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu mencukupinya. Seperti yang dialami oleh murid-murid itu. Walaupun mereka gagal dalam semalaman itu, mereka jalan pulang. Tetapi saat mereka memiliki hati yang baik, memiliki hati yang selalu menurut, ya, saya percaya murid-murid Tuhan Yesus 5 atau 7 orang itu, mereka mempunyai hati yang telah dibentuk oleh Yesus Kristus. Sehingga saat mereka gagal sekalipun, mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak saling marah, tetapi mereka dapat dengan tenang untuk pulang bersama. Dan mereka melihat di ujung sana ada seorang yang bertanya, mereka juga tidak marah. Ada orang yang bertanya, ada lauk pauk, mereka juga menjawabnya dengan jujur. Saat orang itu mengatakan labuhkan ke sebelah kanan jalamu, maka itu juga dilakukan. Walaupun mungkin tidak sebiasanya. Ya, kalau saya berpikir bahwa mereka melabuhkan akan jala itu selalu ada di sebelah kiri, sebab tangan kanan mereka itu yang lebih kuat, yang akan melabuhkan akan jala itu, sehingga jala itu terkembang dengan baik dan akan menangkap ikan. Tetapi perintah yang melabuhkan ke kanan, ya mereka tidak berontak, walaupun harus dengan tangan kiri, harus dengan susah payah, tetapi mereka turuti saja akan perintah itu. Ya, satu dengan yang lain tidak kemudian berontak, tidak. Nah, tandanya mereka memiliki kesatuan hati yang indah sekali. Lihat, Bapak Ibu sekalian, saat kita memiliki hati yang benar, hati yang baik, tidak ada amarah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, antara suami, istri, orang tua, dan anak, maka di situ Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saat kita mendengar akan nasihat daripada orang lain, ya, seperti murid-muridnya tidak mengetahui pada mulanya bahwa itu adalah Yesus, tetapi
saat mereka menuruti labuhkan ke sebelah kanan, maka mereka dikatakan mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pelajaran yang baik bagi kita semua juga. Sebab itu kita tidak perlu khawatir akan keadaan saat ini. Saat kita benar di hadapan Tuhan, saat kita memiliki hidup yang selalu dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, kita ingin membereskan semua akan kehidupan lama kita menjadi manusia yang baru seperti Yesus. Maka kita tinggal untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya bahwa walaupun dalam keadaan yang sulit seperti itu sekalipun, maka Tuhan Yesus tidak meninggalkan akan murid-muridnya. Ya, mereka tetap kompak, mereka tetap sehati, mereka tetap menjaga hati untuk tidak menyakiti satu dengan yang lain. Maka berkat Tuhan di sana dicurahkan. Nah, saya percaya hari-hari ini juga Tuhan sedang memberikan kadang-kadang ujian bagi kita. Tetapi saat kita memiliki kasih dalam hidup kita, maka kita juga akan mendapatkan akan berkat-berkat yang besar daripada Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, lihat, Yesus meminta juga sebagian dari hasil tangkapan itu. Mereka menangkap bagian banyak, ya 153 ekor. Yesus mengatakan, ya aku meminta beberapa. Di ayat yang ke-10 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Lihat, Yesus menghargai tangkapan yang ada pada mereka. Yesus menghargai berkat yang mereka terima. Dan Yesus meminta, ya, saya percaya Yesus tidak meminta semuanya, ya, tetapi Yesus meminta sebagian saja. Dan mereka memberikannya. Ya, saya percaya apa yang telah Tuhan berkatkan dalam kehidupan saudara dan saya, itu semua mempunyai maksud Tuhan yang indah bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kronologi daripada penangkapan menjala ikan tadi, ada kapal-kapal yang lain datang untuk membantu, ya, mengambil ikan-ikan yang penuh di jala itu. Dan kapal-kapal itu pun akhirnya dipenuhi dengan ikan-ikan. Ya, saya percaya bahwa mereka, orang-orang yang memiliki kapal-kapal yang lain itu pun mendapatkan bagian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan juga beberapa ekor, mungkin puluhan ekor. Nah, sebab itu kita boleh belajar apa yang telah Tuhan berkatkan. Tuhan meminta sebagian, kita juga memberikan kepada orang lain yang telah membantu kita, yang telah berjerih lelah juga untuk kita mendapatkan, ya, ikan yang banyak itu, berkat yang banyak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak jala itu tidak koyak. Kemudian ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus melayani mereka. Yesus memberikan ikan itu yang setelah matang,
Yesus memberi roti bakar itu kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang membantu. Yesus melayani, tanda bahwa itulah perjamuan kasih yang telah Tuhan berikan untuk murid-murid Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar di sana. Ya, ayat 13 dikatakan, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Lalu itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, saya percaya perjumpaan yang ketiga ini menandakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus diajar bahwa mereka harus tahu dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang terjepit sekalipun, dalam keadaan yang merosot sekalipun, maka Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Dia ada di sana menyediakan kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu, kita perlu mengerti. Artinya apa? Yesus menyediakan sarapan. Saat ini kita juga perlu tahu. Kita cek diri kita, Bapak Ibu. Kita lihat apa yang kita pakai, baju yang kita pakai, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita punyai. Itu merupakan yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang Tuhan siapkan bagi keluarga, bagi pekerjaan kita. Kita perlu selalu mengucap syukur. Nah, seperti Tuhan Yesus menyiapkan sarapan untuk murid-muridnya, sehingga murid-muridnya boleh mengerti, mengetahui perhatian Tuhan Yesus kepada mereka semua. Demikian juga pada hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita tahu. Kita tidak perlu menuntut kepada Tuhan, tapi hari ini aku tidak mendapatkan apa-apa. Tokoku sepi, usahaku juga tidak ramai seperti yang lalu. Tetapi kita harus mengerti, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya. Sebab itu kita perlu mengucap syukur dengan apa yang sudah ada. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Mereka mendapatkan akan tangkapan yang besar, 153 ekor ikan, dan itulah yang juga Tuhan siapkan untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus menghargai apa yang telah kita dapat, dan Tuhan meminta sebagian untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita juga memberikan kepada orang lain. Saya percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan yang akan menggenapkan akan janjinya kepada kita semua. Walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini. Tapi percayalah, Yesus bersama dengan kita untuk menyediakan kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar akan kasih Kristus yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang menuntut kami seperti Engkau, Yesus, untuk menjaga hidup kami tetap benar di hadapan Engkau. Terus kudus, sebab Engkaulah yang menyucikan kami dengan darah Yesus, sehingga kami akan dipandang oleh Allah Bapa tidak bercacat, tidak tercemar lagi. Kami akan pulang suatu saat nanti bersama dengan Yesus Kristus ada di sana untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan, dalam keadaan apapun juga, kesulitan dalam dunia ini, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Kami selalu ingat akan peristiwa ini Tuhan, 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, pelajaran yang sangat berharga untuk kami juga, jemaat-Mu Batu Karang,
sehingga kami boleh tahu bahwa Yesus menyertai kami semua. Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus akan berbicara kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti rencana Allah yang besar dalam hidup kami. Saat Tuhan memberkati dan kami pun mengerti bagian kami, bagian Tuhan, bagian orang lain. Kami sadar semua yang kami dapat adalah datangnya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan mari saudara, saat ini kita berdoa untuk pemerintahan kita Indonesia ini. Bapa di surga, terima kasih juga untuk negara kami Indonesia. Biarlah Engkau yang akan menyertai kami dapat melewati akan masa-masa sulit ini dalam beberapa hari ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat akan negara kami. Sekali lagi kami menolak semua virus-virus yang masih ada, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dihalaukan semua dari jemaat Batu Karang, dari kota kami Bondowoso, dari negara kami Indonesia. Dan Engkau yang akan menyertai Bapak Presiden dan seluruh menteri yang ada, juga dokter yang ada, perawat yang ada, semua medis yang dijalankan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi mereka semua. Engkau mengcover mereka semua Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau juga ada di sana menyertai mereka semua. Kami percaya tidak lama lagi kami boleh kembali untuk berkumpul, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari Kamis nanti. Kami akan merayakan kenaikan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami untuk kami merayakan Yesus naik ke surga. Di sanalah Engkau menyediakan tempat surga bagi kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, dan juga memberkati usahamu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, dan rencana surga melimpah tergenapi dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.